Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD selaku dosen pengampu mata kuliah teori grup, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan grup permutasi. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama yaitu ada Sarah Azahra Zinta Faturrahman Putri dengan NPM 22106310 535. Yang kedua ada Risa Nur Kinanti dengan NPM 22106310 599. Dan yang terakhir ada Hana Aurel Sharon Siahaan dengan NPM 22106310 571. Adapun materi yang akan kita bahas di presentasi kali ini, yang pertama yaitu materi permutasi dan contohnya, yang kedua yaitu materi notasi siklik dan contohnya, dan yang ketiga itu cara menghitung notasi siklik. Materi pertama akan dibawakan oleh Risa, kepadanya dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Oke, yang pertama itu materi permutasi dan contohnya. Boleh di next. Permutasi dari himpunan finite S adalah pemetaan satu-satu dari S ke dalam S itu sendiri. Banyaknya elemen yang termuat dalam himpunan ini disebut derajat dari permutasi pangkat 1. Misalkan F dan G adalah dua permutasi, masing-masing berderajat N, terdefinisi pada kumpulan terbatas S yang memuat N elemen yang berlainan. Berdasarkan definisi, F dan G merupakan pemetaan satu-satu dan ke dalam dua permutasi ini akan sama jika pemetaannya sama. Dengan kata lain, F sama dengan G, permutasi Fx sama dengan Gx untuk setiap X elemen anggota S. Oke, boleh di next. Misalkan S memiliki anggota himpunan A1, A2, sampai AN, himpunan finite yang terdiri dari N elemen berlainan dan F pemetaan satu-satu dari S onto S sendiri. Maka berdasarkan definisi, F akan disebut permutasi berderajat N. Misalkan F1 sama dengan B1, FA2 sama dengan B2, sampai FAN sama dengan BN. Di mana anggota B1, B2, sampai BN sama dengan anggota A1, A2, sampai AN. Artinya B1 sama dengan B1, maaf. Artinya BI sama dengan suatu AJ untuk I sama dengan 1, 2, sampai N, dan J 1, 2, sampai N. Dengan kata lain, himpunan B1, B2, sampai BN, dan A1, A2, sampai AN berbeda hanya pada susunan elemennya. F dapat dinyatakan dengan notasi dua baris yang dikenal dengan array sebagai berikut. F yang memiliki anggota A1, A2, sampai AN, dan di bawahnya itu ada B1, B2, sampai BN. Jadi jika suatu permutasi pada S, maka untuk menyajikan dalam bentuk notasi di atas, kita hanya perlu meletakkan elemen S di baris pertama dalam susunan yang kita inginkan, dan di bawah setiap elemen tersebut kita tempatkan bayangannya atau peta. Boleh di next. Yang pertama itu contohnya. Misalkan S memiliki anggota elemen 1, 2, dan 3, dan F pemetaan satu-satu dari S onto S sendiri yang didefinisikan sebagai berikut. F1 sama dengan 2, F2 sama dengan 3, dan F3 sama dengan 1. Jelas bahwa F permutasi berderajat 3, dan kita dapat menuliskan F dengan beberapa cara sebagai berikut. Oke, 1 itu memiliki angka 2, terus 2 itu 3, dan 3 itu 1, 1 itu 1 memiliki anggota 2, terus 3 itu 1, 2 itu 3, dan seterusnya. Boleh di next. Secara umum, jika S memiliki N elemen yang berbeda, maka terdapat N permutasi yang berbeda terdefinisi di S. Selanjutnya, himpunan yang memuat N permutasi berbeda berderajat N disebut
himpunan simetrik dari permutasi berderajat n dinyatakan dengan Sn pangkat 2. Sekarang lebih jauh dibicarakan mengenai S3, banyaknya permutasi berderajat 3 pemetaan 1-1 dan onto pada himpunan 3 anggota adalah 6. Jadi banyaknya anggota S3 sama dengan 6. Misalkan ke 6 anggota S3 itu seperti yang di layar. Jadi S3 itu memiliki P1, P2, P3, P4, P5, dan P6. Oke. Selanjutnya itu permutasi terbalik. Misalkan F permutasi dengan derajat N terdefinisi pada himpunan finite S yang memuat N elemen berbeda. Berdasarkan definisi, F merupakan pemetaan satu-satu dari S ke S. Karena F pemetaan satu-satu, maka F dapat dibalik. Akibatnya, inverse dari pemetaan F ada dan berdasarkan definisi. Inverse-nya juga merupakan pemetaan satu-satu dari S ke S dan dinotasikan dengan F pangkat min 1. Boleh di next. Oke, di sini ada contohnya. Jadi jika F sama dengan A1, A2 sampai AN, dan B1, B2 sampai BN, maka F inverse-nya itu B1, B2 sampai BN, A1, A2 sampai AN. Merupakan permutasi berderajat N pangkat 4. Boleh di next. Perhatikan contoh. Di sini sigma mempunyai anggota itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 1 itu mempunyai 2, 2 itu mempunyai 4, 3, dan dirinya sendiri 4, mempunyai 5, 5, 1, dan gamma itu 1, 5, 2, 4, 3, 1, 4, 2, 5, 3. Oke, di sini kita mengkalikan gamma dan sigma. Oke, di sini udah terdapat caranya ya. Jadi yang pertama itu kita kalikan yang paling belakangnya dulu. Yang paling belakang itu kan si sigma. Jadi 1 ke 2, terus selanjutnya kita cari di himpunannya si gamma. Yang kedua itu 4, berarti hasilnya itu 1 ke 4 dan selanjutnya. Oke, selanjutnya itu misalkan F1, 2, 2, 3, 3, 1, dan G 1, 3, 2 itu dirinya sendiri, dan 3, 1. Maka F kali G, ini caranya juga sama, jadi kita lihat paling belakangnya dulu, jadi 1 ke 3, berarti 3 ke 1, jadi 1 pada dirinya sendiri, dan 2 ke 2, di sebelah kiri itu 2 itu ke 3, jadi hasilnya 3. Dan 3 ke 1, terus di sebelah kiri itu 1 ke 2. Udah, boleh di next. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh Sarah. Selanjutnya di sini ada materi, notasi siklik, dan contohnya. Bisa di next. Oke, di sini ada definisi. Untuk menetapkan suatu permutasi dapat menggunakan notasi lain yang dinamakan notasi siklik. Notasi siklik memiliki keuntungan teoritis dalam beberapa sifat penting dari permutasi, yakni dapat dengan mudah dideterminasikan ketika siklik digunakan. Bisa di next, Hana. Oke, untuk ilustrasi notasi siklik, di sini kan ada himpunan A yaitu 1 ke 2, 2 ke 1, 3, 3, 4, 5, dan 5 itu 4. Nah, untuk diubah menjadi notasi siklik, dapat kita lihat di sini dari 1 ke 1. Sebentar ya. Nah, di sini 1 ke 1, kemudian 2 ini ke 1. Nah, maka dapat kita tulis sama aja kayak misalkan di sini ada lingkaran dari 1 ke 2. Nah, dari 1 ini ke 2 dan dari 2 ini ke 1. Kemudian di sini ada 3, yaitu 3, yaitu sama aja kayak
di sini ada lingkaran 3 dan 3 itu ke 3 lagi. Nah, kemudian di sini ada 4. 4 itu ke 5 dan 5 itu ke 4. Kalau misalkan kita dibuat lingkaran seperti yang sebelumnya, itu jadi 4, ini 5. Nah, jadi dari 4 ke 5, dari 5 ke 4. Nah, berarti notasi siklik dari himpunan A ini adalah 1 ke 2, kemudian 3, kemudian 4, 5. Terlihat kan teman-teman? Nah, jadi notasi siklik dari himpunan A ini yaitu 1, 2, 3, lalu 4, 5. Boleh di next, Hana? Nah, di sini ada contoh yang pertama, yaitu misalkan F itu suatu permutasi pada S 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yaitu F-nya ini 1, 3, 2, 5, 3, 4, 4, 6, 5, 2, 6 itu 1. Kemudian ilustrasikan dan tuliskan orbit dari F serta tuliskan notasi sikliknya. Untuk pengerjaannya di sini kita perhatikan si F-nya ini kan tadi 1, 2, 3, 5, 2 itu 5, 3 itu 4, 4 itu 6, 5 itu 2, dan 6 itu 1. Kemudian kita ubah dicari notasi sikliknya kayak tadi, yaitu dari 1 ke 3, kemudian dari 3 itu ke 4, kemudian dari 4 itu ke 6, kemudian dari 6 itu ke 1, dan dari 1 itu kita balik lagi ke 1. Kalau misalkan dipakai lingkaran kayak tadi, itu jadi kayak gini, dari 1 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 6, dan 6 ke 1. Nah, kemudian di sini ada lagi, yaitu 2 ke 5, dari 5 itu balik lagi ke 2. Kalau misalkan kita pakai lingkarannya itu jadi seperti ini, 2 itu ke 5 dan 5 itu balik lagi ke 2. Nah, kemudian orbit-orbit dari F itu yang pertama F 1, 3, 4, 6, 2, 5. Jadi 1, 3, 4, 6, 2, 5-nya yang ini. Dari 2 kita balik lagi ke 5, terus balik lagi ke 2. Nah, orbit yang kedua yaitu kita bisa mulai dari si 4 ini, yaitu jadi 4, 6, 1, 3, dan dari 3 itu kita balik lagi ke 4. Nah, kemudian dari 5, 5 itu ke 2, dan 2 itu kita bisa balik lagi ke 2. Nah, kemudian orbit yang ketiga yaitu kita bisa mulai dari 6. 6 itu ke 1, 1 ke 3, dan 3 ke 4, lalu dari 4 kita balik lagi ke 6. Nah, di sini yang duanya kita dari 2 ke 5, dari 5 kita bisa balik lagi ke 2. Dan yang terakhir, orbit yang terakhir itu kita mulai dari 3. Dari 3 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 1, dan dari 1 kita balik lagi ke 3. Untuk yang 5 duanya sama kayak tadi, dari 5 kita ke 2, dari 2 kita balik lagi ke 5. Maka notasi siklik dari F itu bisa kita tulis si orbit yang pertama kali kita temui, yaitu yang 1, 3, 4, 6, 2, 5. Boleh di next? Nah, kemudian di sini ada contoh soal lagi yang di mana ada himpunan G, yaitu 1, 1, 2, 4, 3 itu kedua, 4 itu 7, 5 itu 3, 6 itu 6, dan 7 itu 5. Kalau misalkan kita lihat kan di sini udah ada ya 2, 4, 7, 5, 3, dan 1, 6. Di hasil kita bisa simpulkan jadi 2, 4, 7, 5, 3. Nah, yang 2, 4, 7, 5, 3-nya itu dari mana? Jadi kayak yang tadi saya jelaskan, berarti di sini kan 1 itu pasangannya dirinya sendiri. Maka kita tulis lagi di sininya 1
Lalu 2 itu ke 4, 2 itu ke 4, 4 itu ke 7, 7 itu ke 5, lalu 5 itu ke 3, 3 itu ke 2, dan 2 itu balik lagi ke 2. Maka bisa kita tulis di sini 2, 4, 7, 5, 3. Dan yang 6 itu kan pasangannya dirinya sendiri. Jadi kita bisa aja di sini tulisnya 6. Nah, karena si 1 sama 6 itu pasangannya sama, jadi kita yang ditulisnya yang ininya aja, yang 2, 4, 7, 5, 3. Oh my God. Ya, yang itu. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hana. Jadi terima kasih moderator. Izinkan saya melanjutkan materi mengenai cara menghitung notasi siklik. Jadi untuk notasi siklik itu kita bisa menghitungnya dengan perkalian notasi siklik, di mana perkalian siklis ini dapat diperkenalkan dengan memikirkan siklis sebagai permutasi yang memperbaiki simbol apapun yang tidak muncul dalam siklis. Langsung aja ke contoh. Jadi di sini misalnya diketahui ada alfa yang berisikan 1 itu ke 2, 2 ke 1, 3 ke 3, 4 ke 5, 5 ke 4, sama beta 1 ke 5, 2 ke 4, 3 ke 1, 4 ke 2, dan 5 ke 3. Nah, untuk pengerjaannya dalam notasi siklis ini seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Zinta, eh, bisa dituliskan bahwa alfanya itu kan 1, 2, 3, 4, 5, dan betanya itu 1, 5, 3, 2, 4. Maka kalau dalam perkalian bisa langsung kita gabungkan aja alfa kali betanya jadi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 5, 3, 2, 4. Dengan mengalihkan permutasi ini dapat menyatakan permutasi dalam bentuk disjoint cycle, yaitu berbagai cycle yang tidak memiliki anggota yang sama. Perlu diingat bahwa komposisi fungsi dilakukan dari kanan ke kiri. Jadi kita bisa lakuin dari belakang, dari si beta ke alfanya. Jadi di sini 1 ke 5, kan kalau di beta tuh satunya ke 5, tapi kalau di alfa 5-nya itu ke 4. Hasilnya itu 1 ke 4. Terus untuk 4-nya kalau di beta, 4-nya kan ke 2. Terus kalau di alfanya 2-nya ke 1. Jadi 4 itu ke 1. Jadi di sini bisa langsung ditutup kurungin 1 ke 4. Terus untuk di beta, 2-nya itu ke 4, 4-nya itu kan ke 5. Jadi 2 itu ke 5 di hasilnya. Terus untuk 5-nya itu di beta itu 5 ke 3. Terus 3-nya itu di alfa dirinya sendiri. Jadi 5 itu hasilnya ke 3. Nah kalau di beta 3 itu ke 1, 1 itu ke 2. Jadi 3 itu ke 2. Maka hasil dari perkalian alfa dan beta itu 1, 4, 2, 5, 3. Dan untuk contoh kedua, di mana untuk notasi siklis, matematikawan memilih untuk tidak menulis siklis yang hanya memiliki satu anggota. Seperti yang sudah dijelaskan Zinta tadi, bahwa yang menghasilkan dirinya sendiri itu nggak ditulis. Jadi itu dapat dipahami bahwa setiap elemen dipetakan ke dirinya sendiri. Jadi misalnya di sini diketahui delta itu terdiri dari 1, 2, 3, 5. Terus gamanya itu 413, maka tuliskan permutasi berikut sebagai disjoint. Maka diketahui bahwa pada delta 4 itu menghasilkan dirinya sendiri dan pada gamma 2 itu menghasilkan dirinya sendiri, 5 itu menghasilkan dirinya sendiri. Maka jawabannya delta dikalikan gamma itu adalah 15342. Jadi di gamanya itu kan 1 ke 3. Nah, di delta 3 itu ke 5. Jadi 1 ke 5. Terus karena di gamma 5-nya menghasilkan dirinya sendiri dan di delta 5-nya balik ke 1, maka ini bisa langsung ditutup jadi 1 ke 5 aja. Terus untuk 2, di gamma kan menghasilkan dirinya sendiri. Terus di delta 2 itu ke 3. Jadi di sini bisa kita tulis 3. Terus untuk 3 itu menghasilkan 4. Nah, di sini 4 itu kan menghasilkan dirinya sendiri. Jadi 3 itu ke 4. Terus karena di gamma 2 itu menghasilkan dirinya sendiri, sementara di delta 2 itu ke 3, jadi 2 itu ke 3. Maka didapatkan hasilnya delta kali gamma itu 15342. Sekian materi yang bisa saya berikan.
kembalikan ke moderator. Baik, mungkin segitu saja yang bisa kelompok kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga dapat dipahami dengan jelas. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.